Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah, yang mulia dan terhormat Imam Besar Masjid, remaja dan panitia kemakmuran masjid, selanjutnya bagi guru-guru kami, para orang tua kami, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Tanpa terasa, pada hari yang sangat berbahagia ini kita sudah berada di penghujung tahun. Ada 3 hari besar yang sudah kita lalui pun yang sedang berhadapan di depannya. Di awal Oktober ada 1 hari besar Islam, malah diperingati oleh 2/3 umat belahan dunia. Itulah hari lahirnya baginda Rasul Mustafa. Di akhir bulan Oktober bertepatan pada 22 tanggalnya, ada juga 1 hari besar secara nasional yang disebut dengan Hari Santri. Itu pun sudah kita lalui. Di hadapan kita berada dengan 1 hari besar, bertepatan pada 10 November yang disebut dengan Hari Pahlawan. Mengenang kita
akan perjuangan dan pengorbanan para leluhur kita yang telah berjuang dan berkorban demi keutuhan negara tercinta ini. Diawali dengan terjadinya bom atom di Jepang, di Nagasaki dan Hiroshima. Hingga penjajahan Jepang berakhir di Indonesia, mereka harus berangkat. Dan negara ini berdiri di atas kakinya sendiri. Bertepatan pada 17 Agustus, negara tercinta mendeklarasikan akan kemerdekaannya. September, Belanda dan sekutu mulai kembali lagi ke Indonesia. Inggris sekutunya mencoba mengambil negara ini untuk menyerahkan kembali ke penjajah yang pertama, namanya Belanda. Maka pada ketika itu para ulama dan pahlawan melawan, sehingga pun mereka memerintahkan supaya senjata yang dimiliki oleh negara tercinta ini supaya diletakkan. Siapa yang berjuang ketika itu? Para santri dan ulama, mereka bangkit melawan. Maka bertepatan pas pada 10 November, Surabaya menjadi sebuah tempat saksi dan bukti darah yang berceceran. Lebih kurang 6.000 saudara kita para mujahidin syahid ketika itu dalam mempertahankan negara tercinta ini. Hadirin yang berbahagia, pertanyaannya adalah, bahkan 10 Novembernya terjadi perang yang begitu besar dalam sejarah peperangan di Indonesia ini. Kenapa semangat perang itu begitu berkorban, begitu berkobar? Apa yang terjadi? Siapa yang membangkitkan semangat ketika itu? Diawali singkat sejarah pada 21 Oktober, di mana ketika Belanda dan sekutu menyatakan perang dengan republik ini, maka 21 Oktober ulama dan para santrinya yang pada ketika itu dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau berkumpul dengan para santrinya bertepatan 21 Oktober. 22 Oktober perang pecah di mana-mana. Sebelum 10 November perang besar terjadi. Bangkit ulama dengan para santri. Di situ ulama sudah berjuang, di situ santri mulai berkorban. Maka 22 Oktober itu dijadikan sebagai hari santri secara nasional, sebagai bukti pemerintah memberikan apresiasi besar kepada santri dan penghargaan kepada ulama yang telah berjuang dan berkorban. Hadirin yang berbahagia, 22 Oktober itu hari santri secara nasional. Bukan bermakna itu santri berjuang dan mulai berjuang 22 Oktober, bukan. Secara keacehan, santri telah berjuang sebelum negara tercinta ini lahir. Secara keacehan, santri telah berjuang dengan ulama dan berkorban sebelum Jepang masuk ke Aceh. Secara keacehan, santri dan para ulama telah berjuang dan berkorban sebelum Belanda mendeklarasikan perang di Aceh. 26 Maret tahun 1873 Masehi, Belanda menyatakan perang di Aceh, di laut, di perairan internasional antara Kota Sabang dengan Banda Aceh. Di situ bersandar satu kapal persiar yang besar, di mana meriam mengarah ke jantung hati masyarakat Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman. Begitu bersandar. April, Belanda menyatakan perang dan menyerang Aceh. Bersandar itu kapal persiar di pantai Ciremai. Kemudian Masjid Raya Baitur Rahman mulai dikuasai. Perang mulai pecah. Yang memimpin perang pada ketika itu siapa? Generasi awal, Panglima Polim. Siapa beliau? Santri dan ulama-ulama pada ketika itu. Hadirin yang berbahagia, generasi berikutnya, perjuangan dan perjuangan santri para ulama hadir pada ketika itu. Tunku Syekh di Tero, yang nama aslinya adalah Tunku Muhammad Saman,
Kenapa beliau digelar dengan Tunku Syek di Terawa? Pertama, beliau lahir di Terawa, belajar di Terawa, awal perjuangan dan pengorbanannya di Terawa, terus hijrah ke Mekah, membuat diplomatik dengan masyarakat di Mekah, dan di situ beliau belajar agama dan beribadah. Dan ketika itu pula beliau kembali ke Aceh, karena Aceh pada ketika itu dalam perang yang besar melawan Belanda. Ketika Tunku Syek di Terawa melihat keadaan Aceh, semangat perang orang Aceh sudah mulai redup. Semangat perang para mujahidin tidak lagi bergelora. Para pemuda sudah mulai lemah, terikut dengan budaya-budaya penjajah Belanda. Maka pada ketika itu Tunku Syek di Terawa mulai ada kekhawatiran di dalam dada dan jiwanya, hingga beliau menulis sepucuk surat mengirim kepada Tunku Syek Pantai Kulu, yang pada ketika itu beliau sedang berada di Mekah, beribadah, belajar, dan membuat hubungan diplomatik dengan orang-orang Mekah. Hadirin yang berbahagia, buah bunyi surat Tunku Syek di Terawa kepada Tunku Syek Pantai Kulu. Menyabasa katanya kepada yang terhormat Tunku Syek di Pantai Kulu, ini Aceh tidak aman-aman saja dan tidak dalam keadaan kondusif. Belanda semakin beringas, kafir semakin beringas. Ini hari kafir hadir ke Aceh. Bukan hanya datang dia kafir sebagai kafir, akan tetapi dia membawa pikiran kafir. Maka Tunku Syek di Pantai Kulu, andai kata Aceh ini kalah, maka jangan bermimpi di Aceh akan ada syariat Islam. Aceh akan hidup damai aman dalam jiwa penuh kasih sayang dan kedamaian. Jangan bermimpi ini Islam akan terwarisi ke bumi Aceh. Karena Belanda itu hadir, bukan hanya dia sebagai kafir hadir ke Aceh, akan tetapi dia membawa pikiran kafir. Orang Aceh, umat Islam dari dulu tidak pernah alergi dengan kafir. Malah bisa hidup rukun dengan kafir. Rasulullah tempo dulu hidup di Makkah, di sampingnya dikelilingi oleh kafir. Adakah beliau bermusuh-musuhan, memerang, membunuh dan sebagainya? Tidak. Hanya kafir-kafir yang mencoba melawan Islam dan membawa pikiran-pikiran kafir ke dalam Islam. Itu yang beliau lawan. Kita sekarang hidup penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Sebagai umat yang beragama saling toleransi, tidak pernah alergi kita dengan kondisi itu. Tapi dari dulu bangsa Aceh ini, rakyat Aceh ini, endatu kita dulu tidak pernah alergi dengan kafir, tapi yang sangat alergi itulah dengan pikiran-pikiran kafir yang dipetemeng kena wajahnya paling alergi, dan itu harus dilawan. Bangkit semangat dan melawan. Itu semangat orang dulu. Hadirin yang berbahagia, maka oleh karena demikian ini harus waspada dengan kondisi sekarang ini. Apalagi ini dalam 2 hari ini ada tersebar melalui grup WhatsApp, dan saya pun membaca. Ada 15 guru agama dari non-muslim yang ditempatkan ke sekolah-sekolah yang berada di Kota Lusmawe, SD dan SMP. Ini kita lihat, apakah benar? Kalau benar melalui mimbar ini kita nyatakan lawan itu. Dan siapa yang bermain di belakang itu? Siapa? Maka harus diproses. Ingat, Kota Lusmawe dalam aman, kasih sayang dan kedamaian. Jangan membuat gaduh dengan kondisi-kondisi yang masyarakat sangat anti dengan kondisi itu. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Maka Tunku Syek mengatakan, wahai Tunku Syek Pantai Kulu, ini Aceh tidak aman, tidak kondusif, kafir hadir ke Aceh dan pemikiran kafir pun masuk. Semangat orang Aceh dalam berperang sudah mulai pudar. Maka coba karang satu hikayat perang untuk membangkitkan semangat perjuangan dan pergobangan rakyat Aceh. Hadirin yang berbahagia, maka ketika itu Tunku Syek Pantai Kulu menulislah satu hikayat perang. Beliau menulis di dalam kapal langbot Watenuwa dari Mekah ke Aceh. Hikayat apa itu yang beliau tulis? Itulah yang dinamakan dengan hikayat perang Sabil. Selesai ditulis Tetiran Walam Laut, terus kena wajah nejok hikayat perang Sabil, nejok bak Tunku Syek di Terawa. Kemudian itu hikayat perang Sabil diperbanyak dan diberikan kepada para pemuda. Gejok bak urung tuha,
gejo kepada rakyat dan bangsa Aceh apapun profesi dan kedudukannya. Maka ketika hikayat Perang Sabil itu dibaca, disitulah awal bangkit kembali semangat juang. Disitulah awal kebangkit kembali semangat perjuangan dan pengorbanan, hingga pecahlah perang yang luar biasa. Sehingga Hana Muthaule panglima perang, Mandum je ke panglima perang. Semangat yang luar biasa berkat hikayat Perang Sabil. Tapi Belanda merasa kewalahan. Kewalahan dalam menghadapi bangsa Aceh. Hingga pada ketika itu mereka sibuk bukan mencari siapa panglima perang, tetapi mereka sudah mulai sibuk untuk mencari di mana ada hikayat Perang Sabil itu. Mereka masuk ke dalam rumah-rumah, mereka mencari di mana ada hikayat Perang Sabil. Inilah semangat juang ada di hikayat ini yang digarap oleh ulama. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, Belanda merasa kewalahan. Strategi apa yang mereka atur ketika itu? Tiada lain adalah strategi pertama yang diatur adalah merombak pola pendidikan masyarakat Aceh. Di Aceh dari dulu yang dikenal pola pendidikan dayah, yang diambil dari dasar kata zawiyah, sudut, di mana tempo dulu Rasulullah itu memberikan pendidikan agama di sudut-sudut ruku, bahasa sekarang di sudut-sudut masjid. Maka sekarang terjadi di Aceh namanya dayah. Belanda mengatakan hari ini kita cara menghancurkan Aceh, salah satu-satunya adalah merombak pola pendidikan. Hilangkan itu pesantren, hilangkan itu dayah. Kalau seandainya itu dayah dan pesantren masih ada di Aceh, semangat perang tetap berkobar dan tetap hidup. Karena di sana diajarkan Perang Sabil. Di sana diajarkan riwayat-riwayat Nabi. Bagaimana Rasul tempo dulu berjuang dan berkorban. Lahir Perang Badar dan Perang Uhud. Semangat perang ada para nabi mereka tempo dulu. Semangat perang ada pada Khurafur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Turki Utsmani, Fatimiyah dan sebagainya. Mereka membaca permasalahan itu. Kalau seandainya itu riwayat dan sejarah masih ada dalam jiwa dan dada bangsa Aceh, mereka tidak pernah kalah. Maka dirombaklah pendidikan. Dayah-dayah semua dibakar. Ulama-ulama dicari. Ipugotlah pendidikan sekolah dan digratiskan bagi penduduk pribumi. Hadirin yang berbahagia. Maka pemikiran Belanda jamun dayah nyung hanjut udip, dayah nyung hanjut rayu. Maka menyuhna urunyo bangsa Aceh ataupun puan mantang yang ada di Aceh hana galak ke dayah yang mungkin tinggal ya terjamun ke bodoh. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Maka diberikanlah gelar Aceh oleh Belanda, Aceh modern, Aceh gila, Aceh pungo. Bahkan pegah ke Aceh gila, Aceh pungo. Memang urung Aceh bawa tenyan kabeh pungo dum. Mampu pungo ngan chip, pungo ngan game, pungo ngan proyek, pungo ngan jabatan, pungo yang ke kepentingan agama bukan. Tetapi orang Aceh gila dan pungo dalam melawan penjajah Belanda. Hana Muthaule mak komando perang. Sampai apa yang terjadi di Lok Sukun di Korps 5. Seorang jenderal yang gagah dan perkasa dari Belanda. Pagi-pagi orang Aceh sudah mulai keluar. Biasalah cok tengen tabuh raga pitang likut. Tapi lambaje sekali natikin jamun. Kejurun tu hajamun tetap natikin tuangan tabuh iku labi jakrung kejulok. Itu le Belanda. Bahasa katanya honan aja abu tah pitang tabuh iti. Tidak banyak berbicara. Getarik rincung liu Aceh belum lampu jenderal. Geruge segebrak getarik meruah perut. Hai pergi. Walaupun beliau pun syahid di situ, pastilah syahid. Hai pergi orang Aceh. Rincung tetap ikut. Maka filosofi Aceh, kenapa orang Aceh rincung ikut? Pakai hai ikut. Kan ada sebahagian orang memakai rincung di belakang. Kita di depan. Ada filosofi. Orang Aceh kupiah mengkutub, mentingkat-tingkat. Ada filosofi, baca, terangkan kepada anak-anak cucu kita itu. Hadirin yang berbahagia, Belanda berangkat. Jepang hadir. Siapa yang berjuang dan melawan penjajah Jepang ketika itu? Santri dan ulama. Berituh perang yang pertama nyampat di Cepling. Syekh Abdul Jalil berserta santrinya. 2 rituh draw santri melawan ratusan orang Jepang. Santri berjuang dan berkorban. Hada kendur semangat. Para pemuda bangkit semangat. Ditanamkan semangat perang dalam pikirannya. Gepegahannya memsawah ade anak baik cerebre ni bak akidah Islamiyah begot dah jaga. Nyan pun tak pegang tak pedang bubah
agama Allah bertatemela. Anak mutuah, hikayat perang sabil sudah ada di dalam dadamu. Hikayat perang sabil sudah ada di dalam jiwamu. Bangkit, semangat, berjuang dan berkorban. Jangan pernah ini negeri tercinta sebagai negeri Aceh Darussalam dijajah oleh pemikiran-pemikiran kafir. Bedah anak mutuah, berhadapan dengan kafir. Baik tak jauh musabah langkah, baik tak bergeser musabah pada umpama pat yang tatap inan bermupacak, pat yang tatak inan berluka, pat yang tak ireh inan bermeirang. Munyuh kata perang baik tak kubah senjata dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Semangat perang berkorban, berkobar melawan pemikiran-pemikiran kafir di Aceh. Hadirin yang berbahagia, maka bangkitkan semangat perang itu. Bukan bermakna kita membangkitkan semangat perang ingin melawan negara tercinta ini, bukan. Tapi semangat perang ingin melawan pemikiran-pemikiran kafir yang sudah hadir di Aceh. Itu yang wajib kita perang, yang telah dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita tempo dulu. Hadirin yang berbahagia, jikalau demikian sudah jadi catatan sejarah bahwa darah dan air mata santri dan ulama bercucuran dan membasahi bumi tercinta ini dan wujud negara kesatuan Republik Indonesia dalam kedamaian dan kasih sayang. Maka oleh karena demikian, kepada pihak yang berkompeten, maka lihatlah kondisi agama ini, lihatlah kondisi dayah, lihatlah kondisi pesantren. Kucurkan APBN, kucurkan APBA, kucurkan APBD, supaya dayah dan pesantren pendidikan agama ini semakin maju. Bukan hanya dayah dan pesantren, di masjid ada pengajian-pengajian, ini bahagian dari santri juga. Majukan masjid ini, majukan pendidikan agama ini. Kucurkan APBN, kucurkan APBD, bantu saudara mentua. Jangan ada pemikiran yang miring terhadap dunia pesantren. Karena sampai sekarang ulama ini berjihad belum berhenti. Para kiai ini berjihad belum berhenti. Mereka sedang berjihad di pesantren, mereka sedang berjihad di dayah. Bagaimana ini hari anak cucu kita, generasi kita, mereka sudah tidak ada lagi dengan Al-Quran, sedang dengan HP dan Android. Ulama kita hari ini sedang mempertahankan kondisi ini, bahwa sesungguh inilah yang terjadi, yang selalu harus ada di tangan. Tapi generasi tanyong runyo 20 jam kangen HP. Kami di pesantren sedang berjihad, tidak boleh pakai HP, belum ada waktunya. Kalian waktunya memegang Al-Quran dan memegang kitab. Di pesantren di sana sedang berjihad. Jangan ada yang mabuk-mabuk. Jangankan menjadi orang yang pemabuk, merokok pun tidak boleh di pesantren. Ulama sedang berjihad di sana. Tidak ada pacar-pacaran, hubungan bebas. Sehingga di sana sedang berjihad, harus pisah antara komplek putri dengan komplek wanita. Mereka itu diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang baik, menjadi sesungguhnya manusia yang manusiawi. Mereka sedang berjihad di pesantren. Maka jangan melihat pesantren ini miring. Jangan pernah. Dan jangan macam-macam dengan pesantren dan dayah. Karena negara ini telah dicuci oleh darah santri dan darah para ulama. Bukti dan saksi itu terjadi. Hadirin yang berbahagia, bantu dan tolong. Maka miris. Kemarin itu mobil operasional pimpinan dayah dicoret. Miris itu. Alasan defisit. Negara mengalami defisit 2,3%. Lihat. Apakah ketika negara mengalami defisit dan ribuan triliun, berapa ribu triliun utang negara, akankah negara itu harus berhenti untuk memakmurkan masyarakatnya, memberikan fasilitas kesehatan, memberikan fasilitas pendidikan? Apakah harus berhenti karena defisit? Dan itu defisit dibolehkan oleh undang-undang. Ada yang kena coret sehingga menimbulkan asumsi. Apa asumsinya? Oh, kalau itu dikasih kepada dayah nanti dipakai oleh pimpinan, dipakai secara pribadi. Masih kita berpikir bahwa ulama-ulama, pimpinan-pimpinan pesantren ini, guru-guru kita ini, mereka ini bekerja sekarang untuk pribadinya. Mereka sedang membina umat. Mereka sudah berjuang. Ke majelis ilmu mereka hadir. Ada pernah kami hadir dengan upah yang kadang-kadang hanya mencukupi untuk operasional. Tapi tidak pernah kentur semangat itu. Guru-guru kami hari ini di pesantren, guru long tuan 1 bulan 250 ribu long jauh sebulan. Berapa gaji mereka? Tapi sampai hari ini belum ada pergub peraturan gubernur mengatur berapa insentif guru pesantren. Belum ada perbu peraturan bupati, perwal peraturan wali kota berapa gaji untuk guru pesantren. Yang hari ini mereka setengah harus pulang mencari rezeki untuk melangsungkan pernikahan, tiada biaya hidup dan sebagainya.
Tidak pernah pesantren ini meminta proyek, tidak pernah. Dan tidak pernah memakan proyek, tidak pernah diminta itu. Kami tugas membina umat. Tapi ingat, jangan pernah macam-macam dengan pesantren. Bantu, tolong. Berbagai macam alasan kita buat. Ini dipakai oleh pimpinan nantinya. Kalau itu pemikiran dipakai untuk pribadi, jangan rusak. Jahat pemikiran itu, jahat. Maka oleh karena demikian, mari sama-sama jangan menutup mata, jangan mencari alasan berbagai macam alasan, dan jangan melihat ini suara hati. Dan suara hati ini adalah suara kita semua. Saya yakin dan semuanya hakul yakin yang hadir ke sini adalah para pecinta ulama. Kita hari ini mampu melaksanakan salat dengan sempurna, berjamaah, begini berkumpul. Ini berkah perjuangan dan pengorbanan para ulama kita. Maka oleh karena demikian, mari kita sehati, seirama membangun Kota Luk semua ini dalam jiwa yang penuh kasih sayang dan kedamaian. Walau tupoksi bekerja kita berbeda, namun satu wujud dalam kasih sayang dan kedamaian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka momentum Hari Pahlawan ini, maka mari kita semuanya menjadi pahlawan dalam membela negara tercinta, membela agama, menjadi negara yang sejahtera bahagia, dan menjadi negara dalam penuh kasih sayang dan kedamaian. Hadirin yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mungkin atas segala kegelapan pula. Moga apa yang saya katakan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan sendiri. Kiranya pula bejiku obat penawa ke gedanya dumna. Terakhir, hadirin urusi ulun tuan, para guru-guru kami yang terhormat, sebagaimana biasanya dimanapun saya ceramah dan membaca khutbah, selalu itu saya sampaikan. Alhamdulillah, di mana di pesantren kita itu berkah ulur tangan, wakaf, sumbangan dan sebagainya. Tahap awal pembebasan tanah 460 juta dalam waktu 2,5 tahun telah selesai, dan ini hari sudah ada santri mondok di tanah yang mulia itu sekitar 110 orang dan 250 santri dinah TPA. Dan alhamdulillah sekarang sudah pembebasan tanah yang kedua untuk komplek Putri itu yang belum ada, 4.094 meter dengan harga 200.000 per meter. Mungkin hamba-hamba Allah sekalian yang berbahagia, ada rezeki yang dititipkan oleh Allah Maha Kuasa yang ingin memiliki tanah wakaf, insya Allah ada kesempatan harga 200.000 per meter, atau ada yang ingin menyumbang. Kami masih serba kekurangan, selalu dalam pembenahan. Mungkin ada yang menyumbang, insya Allah setelah Jumat nanti ada santri kami di luar yang membagikan amplop, tunggu terima, tunggu buh bebenah kuasa. Saya tidak mencari sumbangan ke kedai-kedai di lampu merah dan sebagainya. Saya sebagai pimpinan melalui mimbar-mimbar ceramah seperti semalam ceramah di Banda Aceh, di situ saya sampaikan di mana-mana saya terlibat sebagai pimpinan dalam kondisi untuk membangun pesantren ini. Terima kasih atas semuanya. Hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.